menyebabkan sel membengkak hingga pecah. Lalu, apa sih yang terjadi pada sel darah merah dalam larutan hipertonik dan apa sih implikasinya bagi tubuh? Yang terjadi adalah air itu keluar dari sel yang menyebabkan sel menyusut. Ini dapat merusak struktur dan fungsi sel, berpotensi menyebabkan dehidrasi seluler dan gangguan organ vital. Jadi, bayangkan sebuah eksperimen di mana sel darah merah itu dimasukkan ke dalam 3 jenis larutan, isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Hasilnya adalah gambaran nyata dari efek tonisitas pada sel. Poin pertama, sel dalam larutan isotonik stabil dan normal. Sel darah merah itu tetap stabil karena tidak ada perpindahan air bersih. Poin kedua, sel dalam larutan hipotonik membengkak dan pecah. Air masuk ke sel yang menyebabkan sel itu membengkak hingga akhirnya pecah atau hemolisis. Poin ketiga, sel dalam larutan hipertonik menyusut dan berkerut. Air keluar dari sel yang menyebabkan sel itu menyusut dan bentuknya menjadi mirip landak atau bertonjol-tonjol. Ada studi kasus ketiga tentang dehidrasi seluler pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1. Seorang pasien berusia 25 tahun dengan diabetes mellitus tipe 1 itu mengalami ketoasidosis diabetik akibat kadar gula darah yang sangat tinggi. Dokter itu memberikan larutan hipertonik untuk mengoreksi ketidakseimbangan osmotik. Nah, analisis berdasarkan tonisitasnya harus begini. Pertama, larutan hipertonik. Jadi, larutan hipertonik itu memiliki konsentrasi solut lebih tinggi dibandingkan cairan intraseluler. Air itu keluar dari sel melalui osmosis untuk menciptakan keseimbangan konsentrasi solut. Kedua, efek pada sel tubuh. Jadi, kehilangan air itu menyebabkan sel menyusut yang dapat mempengaruhi fungsi organ vital seperti otak, ginjal, dan jantung. Namun, dalam kasus ketoasidosis diabetik, larutan hipertonik itu digunakan untuk menarik air dari sel-sel otak yang membengkak akibat hiperglikemia. Ketiga, keputusan klinisnya. Jadi, penggunaan larutan hipertonik itu harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dehidrasi seluler yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan permanen. Nah, pelajaran pentingnya adalah tonisitas larutan hipertonik itu dapat digunakan untuk mengoreksi kondisi patologis tertentu, tetapi harus diberikan dengan hati-hati untuk mencegah efek samping seperti dehidrasi seluler. Jadi, ini menunjukkan bahwa tonisitas adalah faktor kunci dalam menjaga integritas sel. Keempat, implikasi medis. Jadi, apa sih implikasi medis dari ketidakseimbangan tonisitas dalam tubuh? Jadi, ketidakseimbangan tonisitas itu dapat menyebabkan masalah serius seperti hemolisis, sel pecah, dehidrasi seluler, atau edema, pembengkakan jaringan. Terus kenapa sih cairan hipertonik hanya digunakan dalam situasi khusus? Tentu karena cairan hipertonik itu dapat menyebabkan dehidrasi seluler jika digunakan secara tidak tepat, sehingga harus dipantau dengan hati-hati. Lalu, apa sih peran cairan isotonik dalam pengobatan medis? Cairan isotonik itu digunakan sebagai standar dalam infus intravena untuk mempertahankan volume plasma tanpa mempengaruhi volume sel, sehingga aman untuk sebagian besar pasien. Jadi, bayangkan sebuah sistem yang rentan jika salah satu komponennya gagal bekerja dengan baik. Dalam tubuh manusia,